Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa terus untuk melakukan kegiatan belajar di sekolah kita. Amin. Untuk memulai kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Sebelumnya Bapak mau ngecek kehadirannya dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Keterangannya? Alfa. Oke. Untuk memfokuskan perhatian kalian hari ini, Bapak akan mengadakan ice breaking terlebih dahulu. Apabila Bapak katakan pagi, berarti tepuk tangan 1 kali, siang 2 kali, sore 3 kali, malam jangan tepuk tangan. Kalau kalian malam-malam tepuk tangan, dimarah tetangganya. Kita coba pagi, siang, sore, malam. Nah, masih ada yang salah, berarti masih belum fokus. Kita coba lagi. Pagi, malam. Nah, masih ada satu lagi. Oke, nggak apa-apa. Nah, nampaknya perhatian kalian sudah terfokuskan semua. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, Bapak akan mengulas kembali materi yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu tentang sumber energi. Sumber energi kemarin ada sumber energi tak terbarukan dan sumber energi terbarukan. Siapa yang masih ingat apa itu sumber energi terbarukan dan tak terbarukan? Angkat tangan. Yes. Bagus sekali. Jadi intinya sumber energi terbarukan itu bisa kita gunakan terus menerus, dan yang tak terbarukan itu jumlahnya terbatas dan butuh waktu yang lama. Nah, perhatikan gambar berikut. Dari gambar sumber energi berikut, siapa yang bisa menentukan mana sumber energi yang terbarukan? Angkat tangan. Ada 5 ya? Oke, tadi disebutkan energi biomasa. Siapa yang masih ingat apa itu energi biomasa? Angkat tangan. Silakan. Energi biomasa yang berasal dari organisme hidup yang meliputi tumbuhan, hewan, dan produk sampingannya seperti sampah produk, hasil panen, dan sebagainya. Bagus sekali. Nampaknya mereka bertiga selalu mengulang kembali materi yang sudah dipelajari kemarin. Beri aplaus untuk mereka bertiga. Anak-anak, di daerah kita, Kabupaten Musirawas, khususnya di Kecamatan Jailoka, banyak sekali terdapat kebun sawit dan kebun karet, sehingga mayoritas mata pencaharian penduduknya itu sebagai petani karet dan petani sawit. Nah, dari hasil panen itu pasti menghasilkan hasil sampingan. Hasil sampingan atau berupa sampah, seperti bisa daun, bisa pelepah, bisa buah yang busuk, bisa batang, dan lain-lain. Nah, hasil sampingan ini apabila tidak digunakan dengan tepat, maka akan merusak keindahan lingkungan, bahkan dapat menimbulkan pencemaran. Untuk model pembelajaran kita hari ini, yaitu pembelajaran berbasis proyek. Penilaiannya ada 3 penilaian. Yang pertama, penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama melalui observasi, nanti kalian akan Bapak ajak untuk mengidentifikasi bahan-bahan yang ada di sekitar kita yang dapat digunakan sebagai energi alternatif. Kemudian yang kedua, dari hasil observasi tadi, kalian akan memilih dan memilah mana bahan yang akan digunakan sebagai sumber energi alternatif. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan literasi secara berkelompok, kalian nanti membuat rancangan proyek yang meliputi desain, penyusunan jadwal, pelaksanaan dengan terstruktur. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan proyek nanti kalian akan membuat
briket dari pelepah pohon sawit. Nah, pada pertemuan kemarin Bapak kan sudah bagi kelompok ya. Nah, sekarang silakan masing-masing berkumpul di kelompoknya. Kemudian Bapak akan membagikan LKPD kepada kalian. Masing-masing kelompok akan mendapatkan satu LKPD. Silakan kalian berkolaborasi untuk melengkapi LKPD tersebut serta pembuatan proyek nantinya. Nah, anak-anak, untuk lebih mendalami permasalahan kita hari ini, Bapak akan mengajak kalian untuk melakukan observasi di luar lingkungan sekolah. Silakan kalian cari bahan-bahan biomasa apa saja yang kalian temukan yang dapat digunakan untuk menjadi sumber energi alternatif. Silakan dimulai dari sekarang. Oke, tadi kalian sudah melakukan observasi. Nah, sekarang dari hasil observasi tersebut, material biomasa apa yang paling banyak kalian temukan? Pelepah sawit. Ada banyak ya? Nah, kira-kira energi alternatif apa yang akan kita buat dari pelepah sawit tersebut? Briket. Kenapa briket? Angkat tangan, siapa yang tahu? Bagus sekali, kasih tepuk tangan untuk Dani. Benar yang dikatakan Dani, masih ada masyarakat kita yang memanfaatkan arang. Terutama kalau kalian lihat di orang yang jualan di luar sekolah itu, ada yang jualan pentol bakar, bakso bakar, itu kan menggunakan arang. Dan sekarang harga arang sudah mulai naik kisaran 20.000 per kilo. Nah, alangkah baiknya kita memanfaatkan bahan yang ada untuk membuat briket. Dari hasil observasi dan uraian Dani tersebut, siapa yang bisa merumuskan masalah atau pertanyaan mendasar apa yang bisa diangkat hari ini? Siapa? Silakan, Gibran. Bagus sekali, kasih tepuk tangan untuk Gibran. Bagaimana memanfaatkan pelepah sawit menjadi energi alternatif, yaitu briket. Sebelum kalian merancang proyek hari ini, silakan kalian lakukan kajian literatur menggunakan ponsel kalian. Kalian telusuri di internet bagaimana cara membuat briket. Nah, dari hasil kajian literatur tersebut, kalian buat desain perencanaan proyeknya seperti apa, kemudian jadwal proyeknya bagaimana. Oke, silakan dimulai dari sekarang. Bagaimana kelompok 3? Ada masalah? Ada kendala? Tidak ada, selama ini lancar ya. Oke, apabila ada kendala atau masalah, kalian bisa sampaikan kepada Bapak. Ada kendala? Lancar ya. Oke, sekarang silakan buat desainnya, kemudian susun
jadwalnya. Kira-kira mau berapa hari pembuatan briketnya? 2 minggu kelamaan, 2 minggu, jangan 2 minggu, 10 hari sudah cukup. Nah ya, ada kendala kelompok sini? Nggak ada. Oke, bagus. Pengujian bisa secara langsung atau pengujian melalui wawancara terhadap orang-orang yang secara langsung menggunakan arang ya. Oke, Bapak lihat tadi kalian sudah selesai menyusun desain serta jadwal proyeknya. Sekarang silakan, siapa yang mau presentasi duluan? Kelompok 1 silakan maju presentasi hasil desain dan jadwal proyeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan desain dan jadwal proyek kami. Nah, untuk desain proyek kami ini akan dipresentasikan oleh anggota kelompok kami, Dani. Pada Dani saya persilakan. Oke, berdiri saya bersini untuk mempresentasikan desain proyek kami. Hal yang pertama-tama kami lakukan adalah mencari pelepas sawit yang segar. Lalu kami akan melakukan pencacahan dan kami akan menjemurnya selama 3-4 hari. Dan setelah itu kami akan melakukan pembakaran atau pengarangan, lalu kami akan menghaluskannya dan menyaringnya. Dan setelah itu kami akan mencampurnya dengan lem kanji. Setelah itu kami akan mencetakannya berbentuk silinder dan kami akan menjemur briket. Setelah itu kami akan uji coba. Nah, itu tadi desain proyek kami yang telah dipresentasikan oleh Dani. Nah, sekarang untuk jadwal proyek kami akan dipresentasikan oleh Selvi. Hari ke-1 kami melakukan kajian literatur, desain proyek, jadwal proyek hari ke-1. Hari kedua kami melaksanakan penyiapan alat dan bahan, pencarian pelepah, dan hari ketiga penjemuran sampai hari ke-5. Hari ke-6 kami melakukan pembakaran, penyaringan dan pencetakan, dan penjemuran briket sampai ke hari 7. Kemudian hari ke-8 kami melakukan pengujian. Sekian presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 1 terkait dengan desain dan jadwal proyeknya. Nah, setelah pembelajaran hari ini, silakan kalian laksanakan proyeknya sesuai dengan jadwal yang sudah kalian susun. Nah, selama kalian menjalankan proyek tadi, Bapak akan selalu memonitoring kegiatan kalian terkait dengan perkembangan proyek kalian sudah sampai di mana. Paham ya? Pada pertemuan minggu lalu, kalian sudah Bapak tugaskan untuk membuat proyek. Kalian sudah membuat desain proyek, kalian juga sudah membuat jadwal proyek. Kemarin Bapak juga sudah melakukan monitoring selama 1 minggu di masing-masing kelompok. Dan alhamdulillah hasilnya ada yang bagus dan mungkin ada yang
kurang sempurna. Itu jadi pembelajaran untuk kita. Nah, dari hasil proyek kalian itu nantinya, apakah dapat digunakan oleh masyarakat atau tidak? Apabila bisa dimanfaatkan, nanti akan bisa mengurangi biaya para pengguna arang untuk membeli arang. Kenapa? Karena mungkin harganya relatif murah dan juga nanti bisa menambah nilai ekonomis atau uang jajan kalian kalau kalian ingin memproduksinya sendiri. Hari ini tujuan pembelajarannya melalui kegiatan presentasi, kalian menyajikan hasil tugas proyek berupa pembuatan briket dari pelepah pohon sawit di depan kelompok yang lain. Silakan, siapa yang mau mempresentasikan hasil proyeknya terlebih dahulu? Kelompok 2, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil proyek kami. Pada hasil proyek kami pertama-tama mengambil pelepah sawit yang segar, lalu memotongnya dengan kecil-kecil, lalu kami akan menjemurnya dengan kering, lalu kami melakukan penumbukan, lalu penyaringan, lalu hari berikutnya kami akan mencetak briket dan akan melakukan pengujian. Apakah ada yang mau tanya? Rp5.000. Terus ada lagi? Satu, briket pelepah lebih tahan lama dibandingkan arang biasa. Kedua, briket pelepah dapat digunakan untuk menggantikan arang. Oke, itu tadi presentasi dari masing-masing kelompok. Siapa yang bisa menyimpulkan proyek kita hari ini? Silakan. Kasih tepuk tangan untuk Keisa yang sudah menyimpulkan. Selanjutnya, siapa yang mau merefleksikan proyek kita pada hari ini? Angkat tangan. Ya, kelompok 1, silakan Dani. Hal baru apa yang kalian pelajari dalam proyek ini? Oke, kemudian kendala apa yang kalian temui selama melakukan proyek? Kemudian biasanya kurang padat. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, anak-anak, apabila pembelajaran kita hari ini menyenangkan, angkat jempol kalian. Apabila pembelajaran kita hari ini tidak menyenangkan, turunkan jempol kalian. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Sekali. Oke, untuk penilaian pengetahuannya, Bapak akan kirimkan link kuisnya melalui grup WA. Silakan dibuka WA-nya masing-masing. Oke, sudah, nampaknya semuanya sudah mengerjakan. Nanti akan Bapak koreksi. Kemudian Bapak akan menyampaikan materi kita pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang sistem pencernaan. Jadi silakan kalian pelajari di rumah, sehingga pada pertemuan berikutnya kalian juga punya bekal untuk pembelajaran selanjutnya. Sebelum pelajaran diakhiri, silakan pastikan kelas dalam keadaan bersih dan rapi, jangan sampai ada sampah yang berserakan. Oke, nampaknya kelas sudah bersih dan rapi. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan dipimpin berdoa.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.